Caleg DPR RI dari Partai Gerindra Dr. Liona Nanang Supriyatna SH.M.Hum berkunjung ke Pondok Pesantren Raudlatul Ulum yang beralamat di Kampung Cisawi RT 01 RW 06 Desa Canjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin oleh Kiai Haji MD Ubaidillah pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024. Kepada awak media, Liona mengatakan bahwa kedatangannya ke pondok pesantren yang dipimpin oleh Kiai Haji Ubaidillah untuk memohon doa dan dukungannya dalam pencalonannya sebagai anggota DPR RI. Agenda hari ini memang kita melaksanakan silaturahmi kunjungan ke pondok pesantren yang ada di lingkungan Cimahi, yang Raudlatul Ulum yang dipimpin oleh Kang Ubay. Luar biasa Kang Ubay, begitu merakyat, sangat merakyat. Saya melihat sendiri, menyaksikan sendiri upaya Kang Ubay memanusiakan manusia yang tidak dimanusiakan. Luar biasa. Yatim, duafa, artinya orang gila. Ya, orang yatim, orang duafa, orang gila, orang stres diurus dan dipelihara bukan oleh negara tapi oleh Kang Ubay pribadi. Ya, secara pribadi. Masyarakat. Jadi saya terjun langsung ingin mendengar dari upaya tokoh masyarakat yang betul-betul terjun ke rakyat yang paling bawah, itu adalah Ustadz Kang Ubay, luar biasa. Jadi saya sebagai calon anggota Dewan DPR RI dari Partai Gerindra sangat salut sekali, sangat mendukung upaya apa yang dilakukan oleh Kang Ubay selama ini, dan itu adalah nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai universal yang harus kita dukung. Saya akan mendukung upaya Kang Ubay. Saya kira jelas sekali, saya sudah melihat langsung faktanya, aktivitasnya, bagaimana upaya-upaya yang selama ini dilakukan secara mandiri. Saya kira ini sangat luar biasa karena untuk memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan. Jadi kalau istilahnya option for the poor, jadi pilihan pada rakyat yang paling dipinggirkan, itulah Kang Ubay sudah lakukan. Lalu kemudian juga Kang Ubay sudah melakukan dalam konteks bonum comuni, kepentingan umum. Nah, ini yang inti dari apa yang dilakukan oleh Kang Ubay yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Dan kita semua harus mendukung upaya yang dilakukan oleh Kang Ubay selama ini. Ya, insya Allah saya akan tetap mendukung Kang Ubay untuk aktivitas seperti ini. Jadi sedikit tambahan, karena yang paling penting, saya kan suka mengisi bukan kiai radikal, tapi kiai yang sejuk. Untuk mengajak seluruh umat hidup itu harus manfaat. Ya, kalau kita punya ilmu, sedekah dengan ilmu, punya harta, sedekah dengan harta. Kalau jangan jabatan, nanti ada yang menjembatani beliau. Untuk apa? Kemaslahatan. Karena ini udah 22 tahun saya mendirikan pondok pesantren. Ya, mohon maaf, kurang tersentuh. Karena ini dari pengobatan, ada dakwah saya keliling Jawa Barat. Hanya dengan itu kebutuhan santri, makan santri, dan akhirnya untuk sedekahnya para asatid, para guru, itu pun juga pas-pasan dengan hasil dakwah saya keliling. Makanya dengan itu beliau ini harus jadi, karena insya Allah beliau tidak akan ingkar janji, insya Allah akan membuktikan walaupun meningkesing ayeuna biasa-biasa tapi hatinya santri. Daripada casing santri tapi kalitunya jadi preman, mending kene preman jadi santri daripada santri atau kiai jadi preman. Mending poek terus caang daripada nges caang kapoekan. Nah gitu. Insya Allah ini membawa cerah lah untuk Cimahi dan Kota Bandung. Insya Allah paman-paman saya yang punya pondok pesantren juga saya akan ajak untuk mendukung beliau. Terima kasih. Semoga menjadi kesuksesan. Ini bukan hanya untuk pribadi, tapi kemaslahatan umat untuk bermanfaat di dunia dan akhirat. Sementara itu, dalam keterangannya Ustadz Ubaidillah mendoakan semoga apa yang Pak Liona harapkan. Ya, alhamdulillah, saya bersyukur dengan kedatangan beliau. Ini masih saudara saya juga, beliau asalnya dari Kuningan. Pak Liona ini adalah insya Allah beliau berkunjung ke sini melihat langsung bahwa
Indonesia ini memerlukan pemimpin yang betul-betul sayang terhadap rakyat, bukan hanya formalitas, bukan janji beliau, tapi pengen ada bukti dikala nanti sudah jadi mengabdi kepada NKRI. Karena tujuan saya adanya sekolah SD, SMP, SMK sampai STAI dan orang gila itu saya suka sering melihat di tiap-tiap di Jawa Barat lah khususnya. Tapi ini kan dapil Cimahi dan Bandung. Kebetulan saya keluarga besar di Cimahi dan di kota Bandung, pesantren-pesantren yang dulunya sebelum Belanda sudah ada. Nah, makanya kenapa saya mendukung beliau? Karena satu, visi misinya pengen juga sama dengan saya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang ada manfaat bagi orang lain. Ya. Karena yang sulit itu banyak orang kaya tapi tidak tergugah hatinya. Banyak sudah jadi pejabat tapi sudah akhirnya jadi tidak ingat terhadap rakyatnya. Karena beliau insya Allah saya kawal nanti sudah jadi pun mudah-mudahan menjadi manfaat maslahat dunia akhirat. Karena sahabat yang baik itu saling mengingatkan, saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, mudah-mudahan nanti tolong di-share ke seluruh jamaah Cimahi atau Bandung yang suka mengaji ke saya. Tolong dipilih beliau karena insya Allah amanah dan insya Allah mendapat keberkahan bagi rakyat yang ada di Cimahi dan di kota Bandung. Saat disinggung tentang pemilihan presiden 2024, Ustadz Ubay menyampaikan bahwa 3 pasangan calon adalah anak bangsa terbaik. Pilpres yang penting tidak boleh ada satu yang sama lainnya jadi bertengkar. Siapapun yang jadi, mau 01, 02, 03, harus manfaat maslahat bagi umat. Karena ini untuk keberkahan kita. Jangan sampai terpecah belah. Saya nitip kepada seluruh umat, silakan beda pendapat, beda aina pilihan, tapi satu, jangan sampai ada perpecahan. Saya kalau masalah presiden itu netral. Mau didatangin 02, 01, 03, saya nggak akan menerima. Tapi saya akan mencoblos. Yang penting saya mendukung ini dulu lah. Satu saudara saya DPR RI Pak Leona. Yang kalau masalah presiden silakan, itu mah hak masyarakat. Saya nggak akan ikut-ikutan. Netral saya kalau masalah presiden. Tapi kalau milih DPR RI, saya insya Allah pilih beliau. Karena insya Allah beliau mudah-mudahan jadi wasilah. Nanti maslahat bagi pesantren, maslahat bagi santri, maslahat bagi NKRI. Supaya menjadi bukti bahwa Indonesia ini masih banyak orang-orang pemimpin yang adil. Dari Cimahi, Wahyudi, Tatang, Anas, Rustandi melaporkan.